Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita semua dapat menjalani mata perkuliahan pendidikan Pancasila ini sampai saat sekarang. Selamat merangkaikan salam, tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang berupa doa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Teti Eka Purnama MPD selaku dosen pengampu dan yang terhormat teman-teman yang tergabung dalam kelas ini. Baik, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil laporan kami, yaitu laporan analisis, laporan tentang praktik-praktik kepemimpinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, serta perspektif Pancasila sebagai sistem etika. Baik, sebelum itu kami izin memperkenalkan diri. Saya Latifah Hutami selaku moderator dan teman-teman saya yaitu Muhammad Ihsan, Nashwa Khairunisa, Zaki Zetira, dan Muhammad Reski. Jadi langsung saja kita masuk ke materi pertama yaitu yang akan disampaikan oleh Muhammad Zaki Zetira. Kepada Muhammad Zaki dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan konsep kepemimpinan dan etika Pancasila. Kepemimpinan proses mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk tujuan bersama. Pancasila sebagai sistem etika memberikan pedoman moral bagi pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Etika Pancasila mengutamakan kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Dah. Pancasila sebagai sistem etika dalam kepemimpinan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, integritas moral, menghormati kebebasan beragama. Dan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, perlakuan yang adil dan menghormati HAM. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menjaga persatuan, menolak politik identitas. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, mengutamakan musyawarah dalam keputusan. Lalu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kesejahteraan dan keadilan sosial. Baik, terima kasih kepada Muhammad Zaki Zetira atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Ihsan. Kepada Muhammad Ihsan dipersilakan. Baik, materi selanjutnya akan saya bacakan yaitu praktik-praktik kepemimpinan berbasis Pancasila. Penerapan nilai ketuhanan yaitu kepemimpinan yang jujur, menolak korupsi. Dua, nilai kemanusiaan dalam pelayanan publik yaitu fokus pada kesejahteraan rakyat. Tiga, menjaga persatuan yaitu memimpin sebagai figur pemersatu. Empat, mengambil keputusan dan musyawarah yaitu partisipasi masyarakat. Kelima, mewujudkan keadilan sosial dan kebijakan ekonomi yang adil. Baik, terima kasih kepada Muhammad Ihsan atas materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, saya akan menyampaikan materi tentang tantangan penerapan etika Pancasila. Yang pertama yaitu korupsi. Korupsi adalah tantangan besar karena melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Tindakan korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Korupsi ini melanggar nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu polarisasi sosial dan politik identitas. Polarisasi sosial adalah fenomena di mana masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang sering bertentangan. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh politik identitas yang menonjolkan perbedaan suku, agama, atau latar belakang lainnya. Ketika perbedaan ini diperuncing, akan muncul ketegangan yang bisa mengancam persatuan bangsa. Yang ketiga yaitu kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi terjadi ketika ada ketidakseimbangan yang besar antara yang kaya dan yang miskin.
Hal ini membuat banyak masyarakat tidak memiliki akses yang sama terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga menciptakan ketidakadilan sosial yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Yang keempat yaitu kurangnya partisipasi masyarakat atau minimnya partisipasi masyarakat. Banyak kebijakan yang tidak melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga hasilnya kadang tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat. Minimnya partisipasi ini menghambat proses demokrasi dan membuat masyarakat merasa kurang terwakili dalam pengambilan keputusan. Materi selanjutnya yaitu solusi untuk mengatasi tantangan dalam menerapkan etika Pancasila. Yang pertama yaitu reformasi anti korupsi. Dengan cara memperkuat sistem hukum dan transparansi untuk mengatasi korupsi. Untuk memberantas korupsi, kita perlu memperkuat penegakan hukum dan memperbanyak transparansi di semua lini pemerintahan. Masyarakat juga harus dilibatkan dalam pengawasan agar bisa langsung melaporkan jika ada praktik korupsi yang terdeteksi. Yang kedua yaitu meredam polarisasi, yaitu dengan cara memajukan dialog dan toleransi antar kelompok untuk mengatasi polarisasi. Memperkuat dialog antar kelompok sangat penting untuk mengurangi polarisasi. Pemimpin masyarakat dan pemerintah perlu mempromosikan sikap inklusif dan menghargai perbedaan. Pendidikan tentang toleransi dan keragaman juga bisa membantu masyarakat saling memahami dan menghormati. Yang ketiga yaitu kebijakan ekonomi berkeadilan, yaitu dengan cara memperluas akses ekonomi dan layanan publik untuk mengurangi kesenjangan. Mengatasi kesenjangan ekonomi dapat dilakukan dengan memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, terutama di daerah-daerah terpencil. Selain itu, layanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau harus diperbanyak agar seluruh masyarakat memiliki akses yang sama. Yang keempat yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat, yaitu dengan cara meningkatkan forum partisipasi publik dalam kebijakan. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah dapat memperbanyak forum dialog atau musyawarah. Ini memungkinkan masyarakat memberikan masukan langsung dalam pembuatan kebijakan, sehingga kebijakan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan rakyat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya disampaikan oleh Nashwa Khairunisa. Kepada Nashwa Khairunisa dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai rekomendasi. Yang pertama yaitu memperkuat pendidikan etika Pancasila di semua tingkat pendidikan. Pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila perlu ditingkatkan agar calon pemimpin dan generasi muda memahami dan menghayati nilai-nilai leluhur bangsa. Hal ini akan membentuk karakter pemimpin yang berintegritas dan beretika sesuai dengan Pancasila. Poin kedua itu peningkatan sistem pengawasan untuk mencegah korupsi. Sistem pengawasan itu yang lebih ketat diperlukan untuk meminimalisir potensi korupsi. Peningkatan transparansi, pelibatan lembaga pengawasan independen dan pengawasan yang melibatkan masyarakat dapat membantu mencegah praktik korupsi di berbagai tingkatan pemerintah. Poin yang ketiga yaitu pemberdayaan ekonomi untuk mencapai keadilan sosial. Kebijakan ekonomi yang berpotensi pada pemberdayaan masyarakat kecil perlu diperkuat. Pemerintah bisa mendorong program yang mengembangkan ekonomi lokal, memberikan bantuan kepada UMKM, dan menyediakan pelatihan keterampilan bagi masyarakat agar mereka bisa mandiri secara ekonomi. Poin yang keempat yaitu pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan kebijakan, partisipasi masyarakat harus diafiliasi melalui forum-forum dialog publik, musyawarah, dan konsultasi terbuka. Dengan demikian, masyarakat dapat terlibat aktif dalam menentukan arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Baiklah, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Nashwa Khairunisa atas pemaparan materinya. Saya dapat menyimpulkan bahwa kepemimpinan berbasis etika Pancasila sangat penting untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, serta tantangan perlu diatasi dengan langkah konkret agar nilai-nilai Pancasila dapat terimplementasi. Baik, mungkin sekian laporan yang dapat kami presentasikan. Maaf apabila ada kesalahan, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.